Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya atas nama Fatul Alim. Saya Ike Siti Krismarnando. Nama saya Ranisita dari kelas 10 MIPA 1. Saya Nur Hayati dari kelas 10 IPA 1. Nama saya Tiara, saya dari kelas 10 MIPA 1. Dan nama saya Nusrika, saya dari kelas 10 MIPA 1. Dan nama saya Putri Risma. Dan saya Indra Nur Ramadhani. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi fisika mengenai hukum kekekalan momentum. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum kekekalan momentum. Apa itu hukum kekekalan momentum? Nah, hukum kekekalan momentum adalah salah satu hukum dasar yang ada dalam ilmu fisika. Hukum ini menyatakan bahwa momentum total dua buah benda sebelum bertumbukan adalah sama setelah bertumbukan. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa nilai momentum total ketika benda bertumbukan adalah konstan atau berubah. Untuk memahami hukum ini, dapat kita mulai dengan memahami hukum 3 Newton tentang aksi dan reaksi. Nah, adapun contoh penerapan dari hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, besar momentum yang dihasilkan gaya dorong oleh bahan bakar sama dengan momentum meluncurnya roket. Nah, contoh yang kedua, senapan atau meriam. Momentum senapan mundur ke belakang sama dengan momentum peluru yang melepas dari senapan. Contoh yang ketiga, orang melompat dari perahu. Momentum perahu mundur ke belakang sama dengan momentum orang yang melompat ke depan. Kekekalan momentum menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Jadi, ketika kita menggunakan persamaan ini, kita harus memperhatikan arah kecepatan tiap benda. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa nilai momentum total ketika benda bertumbukan adalah konstan atau tidak berubah. Sebagai contoh, gaya luar yang mempengaruhi hukum kekekalan momentum adalah gaya gesek. Misalnya, sebuah kelereng di tanah kita benturkan. Apabila masing-masing kelereng memiliki kecepatan yang sama, apakah mengalami hukum kekekalan sama? Apakah akan mengalami hukum kekekalan momentum? Jawabannya tidak, karena pasti ada gesekan antara kelereng dengan permukaan tanah. Jika berada di tanah, gaya gesek kelereng lumayan besar, tetapi jika berada di lantai yang licin seperti keramik, maka gaya geseknya kecil. Jadi, secara matematis, rumus hukum kekekalan momentum adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen, dengan keterangan M1 adalah sama dengan massa benda pertama, satuannya kilogram, M2 sama dengan massa benda kedua, satuannya kilogram, V1 sama dengan kecepatan benda pertama sebelum tumbukan, satuannya meter per sekon, V2 sama dengan kecepatan benda kedua sebelum tumbukan, satuannya meter per sekon, V1 aksen sama dengan kecepatan benda pertama setelah tumbukan, satuannya meter per sekon, V2 aksen sama dengan kecepatan benda kedua setelah tumbukan, satuannya meter per sekon. Nah, untuk lebih memahami apa sih itu hukum kekekalan momentum, jadi kita masuk terhadap contoh soal. Jadi, seorang penembak menembakkan peluru dari senapan yang massanya 4 kg. Peluru yang massanya 5 gram keluar dari senapan dengan kecepatan 400 meter per second.
Jadi, berapa kecepatan senapan terdorong menghentak ke belakang ketika peluru ditembakkan? Penyelesaiannya, diketahui massa senapan M1 sama dengan 4 kg. Massa peluru M2 sama dengan 5 gram atau sama dengan 0,005 kg. Sebelum peluru ditembakkan, kecepatan senapan V1 dan kecepatan peluru V2 adalah 0. Maka V1 sama dengan V2 sama dengan V sama dengan 0. Setelah peluru ditembakkan, V2 aksen sama dengan 400 m/s. Ditanyakan V1 aksen. Nah, rumus hukum kekekalan momentum adalah M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Karena V1 sama dengan V2 sama dengan V sama dengan 0, maka 4 dikali 0 ditambah 0,005 dikali 0 sama dengan 4 V1 aksen tambah 0,005 dikali 400. Jadi 0 sama dengan 4 V1 aksen ditambah 2. Kemudian pindah ruas, jadi 4 V1 aksen sama dengan 2. V1 aksen sama dengan min 2/4. V1 aksen sama dengan 0,5 meter per second. Jadi jawabannya adalah 0,5 meter per second. Saya akan menjawab soal mengenai materi hukum kekekalan momentum. Saya akan membacakan soalnya, di mana soalnya yaitu sebuah balok 2 kg yang diam di atas lantai ditembak dengan sebutir peluru bermassa 100 gram dengan kecepatan 100 meter per sekon. Jika peluru menembus balok dari kecepatan berubah menjadi 50 meter per sekon. Nah, tentukan kecepatan gerak balok tersebut. Nah, jawaban dari nomor 1, di mana massa baloknya yaitu 2 kg. Kecepatan baloknya 0, meter per sekon. Dan pelurunya 100 gram kita ubah menjadi kilogram yaitu 0,1. Pelurunya yaitu 100 meter per sekon. Kita ubah menjadi 50 meter per sekon. Nah, penyelesaiannya yaitu massa balok, kecepatan balok ditambah massa peluru, kecepatan peluru sama dengan massa balok, kecepatan balok pangkat 1 tambah massa peluru, kecepatan balok pangkat 1. Nah, kita tinggal memasukkan nilai-nilainya atau angkanya, di mana 2 dikali 0 tambah 0,1 kali 100 sama dengan 2 kali kecepatan balok pangkat 1 tambah 0,1 kali 50. Jadi hasilnya 0 tambah 50 sama dengan 2 kecepatan balok pangkat 1 tambah 5. Nah, yang angka 5 kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, hingga 5 dibagi 2 hasilnya 2,5 meter per sekon. Jadi, kecepatan balok tersebut yaitu 2,5 meter per sekon. Saya akan membacakan soal yang kedua, yaitu sebuah peluru bermassa 50 gram ditembakkan dari senapan yang massanya 2 kg. Jika peluru saat lepas memiliki kecepatan 200 meter per sekon, tentukan kecepatan senapan sesaat setelah peluru lepas. Nah, untuk jawaban nomor 2 yaitu massanya yaitu massa peluru 50 gram kita ubah menjadi kilogram yaitu 0,05. Massa kedua yaitu senapan 2 kg. Kecepatan peluru yaitu 200 meter per sekon. Nah, ditanyakan yaitu kecepatan 2 senapan.
Nah, jawabannya itu massa 1 dikalikan dengan kecepatan 1 sama dengan massa kedua dikalikan dengan kecepatan kedua, yaitu 0,05 kali beratus sama dengan 2 dikali kecepatan 2, yaitu kecepatan 2 sama dengan 200 kali 0,05 per 2. Nah, yaitu kecepatan 2 atas makan 2 yaitu 10 per 2, sehingga 10 dibagi 2 sama dengan 5 meter per sekon pangkat 2. Jadi kecepatan senapan kedua yaitu 5 meter per sekon. Nah, soal berikutnya adalah dua orang nelayan massanya sama 60 kg berada di atas perahu yang sedang melaju dengan kecepatan 5 meter per sekon. Karena mengantuk, seorang nelayan yang ada di buritan terjatuh. Jika massa perahu 180 kg, berapa kecepatan perahu sekarang? Jadi, untuk menjawab soal ini, kita harus menentukan hal-hal yang diketahui dan yang ditanyakan. Jadi, diketahui massa nelayannya yaitu 60 kg. Kemudian kecepatan perahunya yaitu 5 meter per sekon. Dan massa perahunya yaitu 180 kg. Yang ditanyakan di soal ini ialah berapa kecepatan perahu saat seorang nelayan terjatuh, atau bisa kita sebut dengan V aksen. Maka dari itu, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus menentukan momentum saat dua orang nelayan berada di atas perahu. Jadi, momentum pertama sama dengan 2 dikali dengan massa nelayan. Angka 2 menunjukkan bahwa terdapat dua orang nelayan di atas perahu. Kemudian ditambah dengan massa perahu dikali dengan kecepatan perahu. 2 dikali dengan massa nelayan yaitu 60 kg ditambah dengan massa perahu yaitu 180 kg, kemudian dikali dengan kecepatan perahunya yaitu 5 meter per sekon. Jadi 2 dikali dengan 60 menghasilkan 120. Ditambah dengan 180. Kemudian dikali dengan 5. Jadi kita mengerjakan soal yang terdapat di dalam kurung terlebih dahulu. Maka 120 ditambah dengan 180 ialah 300. Dikali dengan 5 menghasilkan 1.500 kg meter per sekon. Jadi momentum pertamanya yaitu 1.500 kg meter per sekon. Nah, langkah kedua yang kita lakukan adalah menentukan momentum saat salah seorang nelayan terjatuh dari perahu. Jadi momentum keduanya yaitu massa nelayan ditambah massa perahu dikali dengan V aksen perahu. Massa nelayannya yaitu 60 kg ditambah massa perahunya yaitu 180 kg dikali dengan V
ini, kita harus menentukan hal-hal yang diketahui dan yang ditanyakan. Jadi diketahui massa bola A yaitu 0,2 kg, massa bola B yaitu 0,4 kg, kecepatan A adalah 80 meter per sekon, kecepatan bola B yaitu minus 12 meter per sekon. Nilainya minus karena pada soal dikatakan bahwa kedua bola bergerak berlawanan arah dan segaris. Apabila berlawanan arah, maka nilainya akan bernilai negatif. Maka kecepatan bola B yaitu negatif 12 meter per sekon. Kemudian kecepatan A aksen yaitu minus 10 meter per sekon. Nilainya juga minus karena pada soal juga dikatakan bahwa kelajuan bola A berlawanan dengan arah semula. Karena berlawanan, maka nilainya negatif. Maka kecepatan A aksen yaitu negatif 10 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan bola B aksen. Jadi, untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus hukum kekekalan momentum. Jadi, rumusnya yaitu massa bola A dikali kecepatan bola A ditambah massa bola B dikali kecepatan bola B sama dengan massa bola A dikali kecepatan bola A aksen ditambah massa bola B dikali kecepatan bola B aksen. Massa bola A yaitu 0,2 kg dikali dengan kecepatan bola A yaitu 80 meter per sekon. Kemudian ditambah dengan massa bola B yaitu 0,4 kg dikali dengan kecepatan bola B yaitu minus 12 sama dengan massa bola A-nya yaitu 0,2 kg dikali dengan kecepatan bola A aksennya yaitu minus 10 meter per sekon. Kemudian ditambah dengan massa bola B-nya yaitu 0,4 kg dikali dengan kecepatan bola B aksen. Jadi 0,2 dikali dengan 80 hasilnya ialah 16. Kemudian 0,4 dikali minus 12 hasilnya ialah minus 4,8. Kemudian 0,2 dikali minus 10 yaitu minus 2 ditambah 0,4 dikali B aksen. Kemudian 16 dikurang 4,8 hasilnya adalah 11,2 sama dengan minus 2 ditambah 0,4 dikali B aksen. Kemudian minus 2-nya kita pindah ruaskan ke ruas kiri menjadi 11,2 ditambah 2 sama dengan 0,4 B aksen. Lalu 11,2 ditambah 2 hasilnya adalah 13,2 sama dengan 0,4 B aksen.
Angka selanjutnya adalah 0,4 kita pindah ruaskan ke ruas kiri menjadi 13,2 per 0,4 sama dengan V aksen. Jadi 13,2 per 0,4 hasilnya adalah 33 meter per sekon. Jadi kecepatan bola B setelah mengalami tumbukan yaitu 33 meter per sekon. Selanjutnya, soal terakhir adalah seseorang yang masanya 50 kg naik perahu dengan kecepatan tetap 4 meter per sekon. Massa perahu 75 kg. Tiba-tiba, orang terjun ke dalam air dengan kecepatan 5 meter per sekon. Hitunglah kecepatan perahu sesaat orang terjun jika arah kecepatan orang searah dengan perahu. Jadi, untuk menjawab soal ini, kita harus menentukan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan. Jadi, diketahui massa orangnya yaitu 50 kg, kecepatannya yaitu 4 meter per sekon, massa perahunya yaitu 75 kg, dan kecepatan orang aksennya yaitu 5 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kecepatan perahu aksennya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus yaitu massa perahu dikali kecepatan perahu tambah massa orang dikali kecepatan orang sama dengan massa perahu dikali kecepatan perahu aksen ditambah massa orang dikali kecepatan orang aksen. Massa perahunya adalah 75 kg dikali dengan kecepatan perahunya ialah 4 meter per sekon. Ditambah massa orangnya yaitu 50 kg dan kecepatan orangnya yaitu 4 meter per sekon sama dengan massa perahunya 75 kg dikali dengan V aksen tambah massa orangnya adalah 50 kg dikali dengan kecepatan orang aksennya yaitu 5 meter per sekon. Jadi 75 dikali 4 hasilnya adalah 300 ditambah 50 dikali 4 hasilnya adalah 200 sama dengan 75 V perahu aksen ditambah 50 dikali 5 adalah 250. Kemudian 300 ditambah 200 hasilnya adalah 500 sama dengan 75 V perahu aksen ditambah 250. Kemudian 250 kita pindah ruaskan ke ruas kiri menjadi 500 dikurang 250 sama dengan 75 V perahu aksen. 500 dikurangi 250 hasilnya adalah 250 sama dengan 75 V perahu aksen. Lalu 75-nya kita pindah ruaskan ke ruas kiri menjadi 250
per 75 sama dengan V perahu aksen. 250 dibagi dengan 75 hasilnya adalah 3,33 meter per sekon. Jadi kecepatan perahu sesaat setelah orang terjun yaitu 3,33 meter per sekon. Nah, dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum kekekalan momentum memegang peranan penting dalam peristiwa tumbukan. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Hukum kekekalan momentum hanya berlaku jika jumlah gaya luar pada benda yang bertumbukan sama dengan nol. Hukum kekekalan momentum diterapkan pada proses tumbukan semua jenis, di mana prinsip impuls mendasar proses tumbukan adalah dua buah benda. Adapun 3 jenis hukum kekekalan momentum, yaitu 1. Tumbukan lenting sempurna, yaitu suatu peristiwa tumbukan yang terjadi jika energi kinetik pada sistem tersebut adalah tetap atau berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Contohnya, peristiwa tumbukan pada bola biliar. Yang kedua, yaitu tumbukan lenting sebagian, adalah peristiwa tumbukan yang terjadi jika pengurangan kinetik sistem atau tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Yang ketiga, yaitu tumbukan lenting tidak sama sekali, yaitu peristiwa tumbukan yang terjadi apabila hasil akhir dari proses tumbukan membuat benda dalam keadaan menempel atau bergabung sehingga kedua benda dapat dianggap sebagai satu benda, atau bergabung sehingga kedua benda dapat dianggap sebagai satu benda dan keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Contohnya, penembakan bandul balistik. Jadi, itulah tadi materi mengenai hukum kekekalan momentum. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.